Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan aspek hakikat manusia untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Ini adalah materi pertama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya, mana ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Ada beberapa karakteristik yang mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, di mana yang pertama adalah asal-usul keberadaan manusia, di mana keberadaan manusia di dunia ini ada yang bertanyakan apakah hanya kebetulan saja atau sebagai hasil evolusi atau sebagai hasil ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita sebagai umat muslim sudah pasti dengan keyakinan kita bahwa kita adalah hasil ciptaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada struktur manusia atau struktur metafisika manusia. Ada yang menyebutkan bahwa manusia itu yang esensial adalah badannya atau jiwanya, atau badan dan jiwa. Kemudian yang berikutnya tentang karakteristik manusia, di mana manusia sebagai makhluk individu dan juga sekaligus makhluk sosial. Nah, itu beberapa karakteristik manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Dari keterangan tadi bisa disimpulkan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Berikutnya yang akan kita bahas adalah aspek-aspek hakikat manusia. Ada 7 aspek dari hakikat manusia ini. Yang pertama adalah bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya. Dan ini melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya. Tetapi di balik itu juga diiringi pula dengan rasa kagum, merasa hormat dan rasa segan karena Tuhannya sebagai di mana Tuhannya merupakan yang paling tinggi atau yang paling agung. Nah, dari hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, memiliki kesadaran dan penyadaran diri bahwa manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya, di mana ia mampu membedakan dirinya
dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kemudian berikutnya, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Pada penjelasan sebelumnya tentang karakteristik manusia yang membedakannya dengan makhluk lain, di mana ada pembedaan adanya pendapat apakah esensial manusia itu badan, jiwa, atau mungkin badan dan roh. Nah, di sini dijelaskan oleh beberapa filsuf tentang 4 struktur metafisik manusia. Yang pertama adalah materialisme. Yang kedua adalah idealisme, kemudian dualisme, dan yang terakhir adalah satuan badan dan roh. Materialisme. Manusia sebagai makhluk yang merupakan bagian dari alam sudah tentu tidak berbeda dengan alam itu sendiri, di mana terdiri dari materi atau serbajat atau benda. Kemudian yang berikutnya, idealisme. Menurut filsuf, bahwa manusia esensi dari manusia itu sendiri adalah jiwa atau spiritnya atau rohaninya. Tetapi tidak begitu saja mengingkari aspek badan. Namun menurut mereka bahwa jiwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari badan, di mana jiwa adalah yang primer yang menggerakkan semua aktivitas manusia. Tanpa jiwa, badan tidak memiliki daya. Kemudian yang dualisme. Yang dualisme di mana manusia terdiri atas dua substansi yang berbeda, di mana di antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi. Adanya hubungan antara badan dan jiwa. Kalau di idealisme memiliki pandangan bahwa jiwa lah yang memiliki peran penting. Nah, di dalam dualisme ini adanya hubungan kedua-duanya. Kemudian yang terakhir, kesatuan badan dan roh, mana manusia hidup dalam ruang dan waktu, di mana mereka sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Makanya manusia merupakan subjek yang menyadari keberadaannya dan ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia dan merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Nah, dari penjelasan tentang manusia sebagai makhluk individu ini merupakan dasar bagi kita sebagai pendidik
untuk melihat bahwa karakteristik manusia memiliki perbedaan, mana mereka merupakan pribadi yang unik. Kita tidak bisa mengeneralisir karakteristik manusia, atau kita tidak bisa menyamakan atau mengeneralisir kecerdasan anak didik kita. Oleh karenanya, dengan memperhatikan bahwa manusia itu unik, pribadi yang unik, maka kita sebagai pendidik harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik semaksimal mungkin dengan berbagai macam strategi pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang bisa mengakomodir berbagai macam perbedaan atau karakteristik yang unik tersebut. Berikutnya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia adalah pribadi, dan adanya hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya itu bukan hubungan antara individu dengan sesamanya, itu bukan subjek dengan objek, tetapi di antara subjek dengan subjek. Oleh karenanya timbul adanya harus saling menghargai, saling menghormati, karena memiliki kedudukan yang sama, ya, subjek dengan subjek, bukan objek dengan objek. Nah, kemudian manusia tidak akan menemukan diri, tidak akan menyadari individualitasnya, kecuali melalui perantara pergaulan sosial. Nah, ini terkait dengan eksistensi manusia itu sendiri, maka akan terlihat di dalam pergaulan sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Kebudayaan tidak bersifat statis melainkan dinamis. Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaharuan kebudayaan. Dan ini disebabkan oleh manusia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dari waktu ke waktu kebudayaan terus berubah, tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Berikutnya, manusia sebagai makhluk susila, sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan. Manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan ini juga selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang dipilihnya. Oleh karenanya, akan selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan, tentunya manusia tidak terlepas dari aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan segala sesuatu yang dilakukan tentu ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang terakhir, bahwa manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Ini terkait juga dengan aspek
Yang pertama tentang kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, maka dalam keberagaman ini manusia memiliki keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diyakininya. Nah, dalam keberagaman ini manusia akan merasa hidupnya menjadi lebih bermakna. Tentu ini terlepas dari keyakinan mereka itu sendiri. Nah, dari berbagai aspek hakikat manusia seperti yang sudah dijelaskan, ini sebagai rambu bagi kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi anak didik kita. Tentunya kita harus memahami sebelumnya tentang hakikat manusia itu sendiri, supaya kita bisa lebih mudah memberikan pembimbingan, pendidikan, pengarahan pada anak didik kita. Semoga dengan kita mengetahui hakikat dari manusia itu sendiri, kita bisa lebih bisa memaksimalkan potensi mereka. Tentunya dengan segala macam upaya, dengan penggunaan berbagai macam strategi pembelajaran, dengan model-model pembelajaran, atau dengan penggunaan media-media pembelajaran yang bisa membuat anak mau belajar dan bisa memaksimalkan potensinya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Untuk pembahasan materi pertama tentang pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia, sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.